beberapa anak yang moodnya itu mudah berubah, kemudian moodnya mudah berubah, kemudian dia juga ada bermain kalah meskipun dia pinter, nanti hasil tes IQ-nya bisa jelek, bisa saja itu terjadi ya, namanya juga anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya ayah bunda melakukan tes IQ sama anak-anak karena ingin tahu potensi anak, misalnya saya tuh pengen tahu sih anak saya keterampilan akademiknya kayak apa gitu. Kalau misalnya memang sudah dilakukan ya nggak apa-apa, tapi itu kemudian jangan dibuat untuk melabel anak kita. Apalagi kalau kemudian misalnya hasil tesnya nggak bagus gitu. Kemudian akhirnya kita label anak kita. Ya memang kamu ini sih nggak bisa apa-apa sih. Kamu emang apa ya rata-rata bawah sih. Jangan dibuat melabel seperti itu. Jadi penting dipahami bahwa IQ itu bukan segala-galanya. Karena yang ada di dunia ini, orang-orang yang sukses juga bukan orang-orang yang pintar kok secara intelektualnya, tetapi mereka orang-orang yang memang terampil secara emosional questionnya, spiritual questionnya, adversity questionnya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Dan mungkin kita juga bisa melihat bagaimana sekarang teman-teman kita yang mungkin dulu ranking 1 sampai 5 dibandingkan dengan rekan-rekan atau teman-teman yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita lihat dulu itu anaknya biasa-biasa aja, bahkan bandel gitu, tapi dia sekarang menjadi sukses gitu. Malah teman-teman yang berada di urutan itu sampai 5 ranking 1 kadang-kadang juga ya biasa-biasa aja juga gitu. Nggak ada penelitian yang signifikan bahwa anak-anak dengan ranking 1 atau 10 besar itu mereka itu bakalan sukses gitu, tidak ada penelitian yang signifikan terkait itu. Jadi penting dipahami ya Bunda, IQ itu bukan segala-galanya, tapi ada banyak hal yang berhubung dengan IQ itu sendiri. Nah, di sini kita akan bicara fitrah iman keimanan. Kalau kita bicara ini, kita selalu lupa untuk mendidik dan merawat akidah anak-anak itu semenjak dini. Bahkan pada waktu kita menyekolahkan anak-anak kita gitu, menyekolahkan mereka itu entah itu di sekolah-sekolah bukan kelas umum swasta gitu ya. Kita itu yang kita pikirkan adalah bagaimana sekolah tersebut bisa mendidik dan merawat fitrah iman anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua yang memang pada dasarnya dulu menjadi orang tua, tidak pernah belajar menjadi orang tua, kita juga nggak memiliki ilmu gitu loh. Bagaimana sebenarnya merawat dan mengajarkan fitrah iman ini, dan kenapa sih fitrah iman itu harus dididik sejak awal gitu. Perhatikan di sini, kenapa sih fitrah iman itu dididik sejak awal. Dalam surat Al-A'raf ya ayat 102 itu kita perhatikan ya pertanyaan qalu bala sahidna gitu kan. Jadi pada waktu itu Allah itu bertanya apa kepada kita ya, kepada kita masih di dalam kandungan ya. Jadi kita yang menjawab qalu bala sahidna gitu kan. Di dalam kandungan Allah itu sudah banyak pada kita pada waktu ruh dihembuskan pada waktu itu sudah sekitar 3 sampai 4 bulan lah ya, ruh dihembuskan itu Allah itu kemudian bertanya kepada janin yang ada di dalam rahim, apakah aku Tuhanmu gitu, bukankah aku ini Tuhanmu gitu. Dan kita sudah melakukan persaksian di dalam janin bahwa betul Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Itu yang harus kita pahami. Jadi penting merawat fitrah iman semenjak dini, karena sebelum anak-anak kita lahir, sebelum anak-anak kita belajar tentang dunianya, sebelum anak-anak kita belajar tentang alam sekitarnya dan belajar tentang apapun, mereka sudah belajar tentang persaksian mereka kepada Allah. Karena baru usia 3 bulan janin itu ya, 3 mau menuju dan janin belum belajar apa-apa. Janin belum mendengarkan apa-apa sebelum ruh itu dimasukkan. Tapi pada waktu ruh dimasukkan, dihembuskan oleh malaikat, maka di saat itulah Allah langsung bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, qalu bala sahidna, ya engkau Tuhan kami gitu. Dan karena itulah
karena persaksian ini sudah dilakukan sejak di dalam janin, maka sudah dipastikan bahwa setiap Muslim, setiap orang Muslim, tidak ada anak yang lahir dengan kondisi dia Nasrani, dia Yahudi, ataupun dia seorang Hindu, Buddha, tidak ada anak yang terlahir seperti itu. Semuanya terlahir dalam kondisi fitrahnya Muslim. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami. Ternyata kita itu sudah Muslim sejak di dalam kandungan, usia 3-4 bulan, saat instalasi persaksian itu dilakukan oleh Allah, kita sudah mengakui Allah itu Rob kita, dan inilah yang akhirnya menjadi dasar tauhid rububiyah Allah itu sendiri, ya. Tauhid rububiyah itu asalnya dari sini. Kita belum belajar apa-apa, bahkan kalau orang barat mengatakan kalau misalnya janin di dalam kandungan sudah berusia 4 bulan perdengarkan musik-musik gitu kan, itu bisa membuat cerdas gitu kan. Karena anak-anak, karena memang pada waktu itu janin sudah mulai belajar, ya. Pada waktu dia sudah dihembuskan ruh, maka dia sudah belajar. Tapi kalau kita sebagai umat muslim, maka disarankan pada waktu 3-4 bulan itu, di saat terus sudah ditiupkan, maka apa yang harus kita lakukan? Perbanyak mengaji, tilawah gitu, agar yang masuk ke dalam anak-anak kita itu pengetahuan tentang agamanya, pengetahuan tentang Tuhannya. Bahkan saya itu punya teman yang saya minta, ya, pada waktu itu selama istrinya hamil itu, saya bilang, bacakan cerita-cerita tentang Rasulullah kepada janin yang ada di dalam perutmu gitu, yang ada di dalam perut istrimu gitu. Bacakan kisah-kisah terbaik kepada janin yang ada di dalam perut istrimu gitu. Dan ternyata dilakukan gitu. Dan ini adalah sebuah pendidikan yang memang luar biasa, ya, karena kalau kita lihat dalam pendidikan Islam itu sendiri, di situ kan ada keluarga terbaik, ya. Keluarga terbaik keluarga terbaik selain keluarga Nabi itu ada keluarganya Imran dan Lukman. Jadi dari keluarga Imran kita mengambil pelajaran bahwa seorang ibu Hana itu sudah mendidik bayinya sejak di dalam kandungan. Pada waktu Siti Maryam belum lahir, itu Ibu Hana sudah bernazar kepada Allah bahwa bayi atau janin yang ada di dalam rahimku saat dia sudah lahir kelak, maka aku akan mempersembahkan dia untuk menjadi pengabdi di Baitul Maqdis. Dan itu adalah sebuah pendidikan tauhid yang sudah dilakukan oleh Bunda Hana pada waktu Maryam belum dilahirkan. Dan pada waktu Maryam itu dilahirkan, Bunda Hana juga kaget, kok bukan laki-laki, kok perempuan? Padahal seharusnya untuk menjadi pengabdi di Baitul Maqdis itu kan laki-laki gitu. Tapi pada waktu itu Bunda Hana juga tidak berputus asa, beliau malah mengatakan, aku yang lebih tahu, lebih baik antara laki-laki atau perempuan gitu. Jadi dia menyerahkan kembali takdir yang memang dia sudah terima seperti itu, dan tidak pernah menyalahkan Allah. Kenapa anakku harus terlahir perempuan gitu? Nanti gimana kalau dia nggak bisa mengabdi di Baitul Maqdis? Tidak seperti itu. Tapi Bunda Hana menerima ketentuan takdir itu dengan sukacita. Bahkan akhirnya Bunda Hana dan waktu itu kan Siti Maryam sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya, oleh Imron. Pada waktu itu Bunda Hana langsung memutuskan bahwa Siti Maryam akan dididik oleh Nabi Zakaria. Jadi dalam konsep pendidikan Islam itu, seorang ibu sudah memilihkan lingkungan yang akan membesarkan anaknya itu seperti apa, kemudian dia juga memilih murabi atau guru untuk anaknya. Dan di sini memang yang terpilih adalah Nabi Zakaria. Dan proses pemilihan Nabi Zakaria ini juga sebenarnya sangat sangat menarik, karena pada waktu Maryam itu dilahirkan, sebenarnya banyak pendeta-pendeta Yahudi yang berada di Baitul Maqdis itu saling berebut ingin mengasuh Maryam. Karena mereka tahu bahwa Maryam ini adalah anak keturunan dari orang yang sangat solih, kemudian ibunya juga solih, dan mereka juga tahu bagaimana keimanan seorang Imron gitu ya. Jadi sampai berebutan, dan sampai itu terjadi pengundian terhadap siapa yang berhak untuk mengasuh Siti Maryam. Dan ternyata pada waktu itu sempat diundi, dikatakan begini, siapa yang penanya itu tidak tenggelam ke air, maka pemilik pena itulah yang berhak untuk mengasuh Siti Maryam. Dan ternyata pada waktu para pendeta Yahudi dan para pendeta-pendeta yang ada di Baitul Maqdis, termasuk salah satunya Nabi Zakaria itu melemparkan penanya ke dalam air, maka yang
muncul itu adalah pena dari Nabi Zakaria. Sehingga dari situlah diputuskan bahwa yang mendidik Maryam itu adalah Nabi Zakaria. Nah, ini luar biasa ya. Di situ sebenarnya terkandung pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa pada saat kita mendidik anak itu perhatikanlah arus itu kemana gitu. Apakah arus yang terjadi di sekitar kita dalam mendidik anak-anak itu adalah arus yang membawa kepada kebaikan atau keburukan. Jangan kita mudah terbawa oleh arus, apalagi itu adalah arus yang membawa kepada keburukan. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya kenapa saya bilang, kenapa mendidik fitrah iman penting, karena memang kita sudah dididik oleh Allah sejak usia 3 bulan atau 4 bulan itu sendiri, saat ruh itu mulai ditiupkan. Dan yang paling penting dipahami juga adalah pada waktu kita sudah bersaksi kepada Allah, maka sesungguhnya, sebentar Bu Meti, ini benar-benar terpotong ya. Saya coba tarik ya. Saya coba stop share screen dulu ya Bu Meti ya. Iya Bu Ira. Kenapa ya biasanya nggak begitu? Iya, biasanya nggak begini. Sebentar. Nggak apa-apa ya Bunda, sambil ini istirahat sebentar. Ya, jadi penting dipahami bahwa pada waktu kita mendidik anak-anak kita ya, pada waktu kita mendidik putra-putri kita, itu memang sangat penting dipahami bahwa kita itu harus tahu ya arus yang terjadi itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai ya kita mendidik anak-anak kita itu ternyata terbawa arus gitu. Sekarang misalnya trennya mendidik anak-anak misalnya trennya mendidik anak-anak itu dengan banyak kursus gitu, banyak kursus yang istilahnya macam-macam kursusnya, tapi ternyata kursusan itu sebenarnya nggak dibutuhkan oleh anak-anak, karena hari ini saya melihat banyak ibu memang yang saling berlomba-lomba untuk membuat anak-anaknya itu sudah bisa calistung sejak kecil. Itu yang saya pahami. Padahal kadangkala anak itu belum memerlukan itu. Cuman kadangkala orang tua itu dengan semua ambisinya itu memiliki keinginan-keinginan kuat yang mereka paksakan kepada anak-anaknya. Nah, ini kayaknya aman ini Bu Meti. Bismillah. Ya Allah, tadi soalnya nggak ngomong bismillah ya pada waktu ini. Buka skrip. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Jadi di sini kalau misalnya ditanyakan kenapa iman gitu, kenapa iman itu penting untuk dididik gitu, kenapa dia harus yang pertama dididik sebelum kita mendidik, karena fitrah dasar manusia. Kita saya bilang ya, kita itu secara fitrah sudah dilahirkan dalam kondisi beriman loh kepada Allah. Gak ada manusia itu yang tidak pada Allah, dan yang namanya keimanan berarti setiap manusia itu terlahir dengan terbaiknya. Katakan setiap orang itu terlahir dalam kondisi suci, fitrah. Itu yang harus kita pahami. Dan fitrah dasar manusia yang seperti inilah yang akhirnya Allah maksudkan adalah kalau kamu sudah terlahir dengan fitrah yang baik, maka tujuan yang ingin aku capai dengan menciptakan engkau itu adalah engkau menjadi sebaik-baik hamba. Karena Allah sudah mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi purpose of life dari masing-masing kita itu sebenarnya sudah jelas. Menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Karena kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, maka kita akan menjalankan misi sebagai basiro wa nadhiro, yaitu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kita akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena setiap orang itu sesungguhnya sudah menjadi dai. Bahkan anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita bermain sama anak-anak kita, kita lihat anak-anak kita aja ya. Misalnya ada adik kakak, kemudian pada waktu kakak atau si adik melakukan hal-hal yang kurang baik, misalnya di rumah ada tumbuhan-tumbuhan kan, misalnya yang suka nanam bunga, kemudian mungkin ada yang melihara hewan peliharaan, kemudian mungkin si adik atau si kakak ini melakukan hal-hal yang tidak baik sama tumbuhannya atau peliharaannya, mungkin kakak akan mengatakan begini, adek jangan dipetik sembarangan begitu bunganya, atau adek jangan dipukulin kucingnya, itu nggak bagus, nggak baik, Allah nggak suka. Nah, itu sebenarnya anak sudah melakukan fungsinya sebagai dai. Dia sudah melakukan amar ma'ruf, dia sudah melakukan perbuatan baik. Jadi dia melarang adiknya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.
Nah, kalau anak itu sudah mampu melakukan fungsi, dia melakukan perbuatan baik karena Allah, berarti apa yang akan terjadi nantinya? Otomatis dia akan tumbuh menjadi pribadi yang kata Allah kalau dalam surat Ibrahim itu dikatakan dia itu akan menjadi pribadi yang diperumpamakan sebagai sajaratun thayyibah, yaitu pohon yang kokoh, pohon yang menghunjam kuat akarnya di dalam bumi. Dia itu tidak mudah terkena angin ya, meskipun ada angin puting beliung atau apa gitu, tapi dia tetap berdiri kokoh. Dan kemudian dengan dahannya yang besar itu dia mengeluarkan daun-daun yang rimbun, yang menyejukkan dan meneduhkan bagi orang-orang yang mungkin ingin bernaung di bawahnya, dan kemudian dia mengeluarkan buah yang manis. Dan itulah sesungguhnya manusia yang bermanfaat itu seperti itu. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana pohon ini tumbuh besar, kemudian dia mengeluarkan daunnya, dan kemudian akhirnya mengeluarkan buah yang manis. Jadi sesungguhnya setiap muslim pada waktu kita sudah diciptakan sebagai hamba oleh Allah, maka tujuan terbaik kita selanjutnya adalah selain menjadi khalifah di muka bumi adalah memberikan untuk manusia lainnya. Karena kita sebagai khalifah, kita sebagai imarah, dan kita sebagai imamah. Itu yang harus dipahami. Dan itu semuanya tercakup dalam leadership. Itu semuanya ada dalam kepemimpinan itu sendiri. Jadi penting untuk mendidik fitrah iman itu bukan karena fitrah iman itu karena sesuatu yang memang harus dididik gitu, bukan hanya karena alasan-alasan itu, tapi karena agar manusia itu bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Sehingga kalau dia sudah bisa menjadi pemimpin bagi dirinya, otomatis dia akan bisa memimpin orang lain di sekitarnya, dan juga akan memimpin alam sekitar dan berbuat baik kepada alam sekitar. Nah, itu adalah pokok kebaikan yang memang harus kita lakukan agar anak-anak kita itu kita rawat fitrah imannya semenjak dini mungkin. Dan kemudian apa sih yang dimaksud dengan fitman gitu kan? Kalau misalnya di sini tadi saya sudah banyak terkait fitrah iman. Ayah bunda mungkin bertanya, apa sih fitrah iman Bu Ira gitu. Fitrah iman itu sesungguhnya adalah persaksian kita, persaksian anak-anak kita, dan persaksian semua orang muslim kepada Allah bahwa Allah itu sebagai sang kholik, sang dan zikon, Allah sebagai pencipta, Allah itu sebagai pengatur, dan Allah itu sebagai pemberi rezeki itu sendiri. Nah, itu adalah fitrah iman. Jadi kita benar-benar menyadari bahwa hanya Allah satu-satunya tempat untuk beribadah, hanya Allah satu-satunya tempat menyembah, dan hanya Allah satu-satunya tempat untuk bergantung. Dan hanya Allah yang pada akhirnya nanti menjadi tujuan utama dari kehidupan kita itu sendiri. Nah, ini benar-benar harus dipahami, dan kalau semua ini dipahami, maka insya Allah kita itu bisa merawat dan menumbuh suburkan fitrah iman anak-anak kita. Kenapa kita harus merawat semenjak dini? Karena mengajarkan iman itu tidak akan langsung kelihatan hasilnya, karena iman itu akar, iman itu pondasi. Dan itu seperti tadi yang saya perumpamakan ya dalam surat Ibrahim, dia itu seperti pohon, dia itu di bawah, akar yang di bawah, yang menghunjam keras, yang menghunjam kuat di dalam tanah, dan kemudian dia memberi asupan nutrisi, dia memberi makanan kepada pohon yang tumbuh di atasnya, dan dia juga yang akan menentukan apakah pohon ini bisa tumbuh subur apa enggak. Kalau kita mendidik ibadah anak-anak itu gampang, Bu. Kita bisa tahu, oh anak saya sudah bisa sholat dengan benar, dia sudah bisa puasa dengan benar, dia sudah tahu hukum sedekah dengan benar. Itu adalah bagian-bagian dari ibadah. Dan kita tahu bahwa mendidik ibadah itu bisa dilihat gitu hasilnya. Tapi mendidik iman, itu kita nggak bisa melihat hasilnya. Bagaimana kita tahu bahwa dia memiliki iman yang kuat gitu? Karena ternyata banyak juga oknum-oknum yang katanya sudah lulusan pesantren, dia sudah punya ilmu agama yang baik, dia lulusan dari sekolah institut agama yang baik, tapi ternyata kok kelakuannya kayak gitu ya. Dan itu memang problema keimanan pada masyarakat muslim di Indonesia. Hari ini kita memperhatikan dan melihat banyak sekali muslim itu berperangai ganda. Sholat rajin, zakat rajin, tapi korupsi juga rajin gitu. Itu kan masalah iman ya Bu ya, bukan masalah ibadah kan. Dia ibadahnya bagus kok, dia ya masih pergi ke masjid gitu. Pada waktu sholat ya dia juga sholat bareng, pada waktu puasa ya dia juga puasa gitu. Tapi kenapa dia juga rajin korupsi gitu? Itu masalah kan bagi keimanan. Dan kemudian problem keimanan yang berikutnya adalah kita sudah memahami bahwa
segala sesuatu yang hak itu kembalinya kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada hadis Rasul itu sendiri. Tapi yang terjadi adalah kita banyak melihat bagaimana fenomena keimanan yang ada di Indonesia. Kita melihat ada banyak orang Muslim, kayak seperti kasus kemarin saat Al-Quran dilecehkan, saat Al-Quran isinya itu dianggap sesuatu yang main-main, bahkan dianggap sesuatu yang nggak penting. Ternyata kita melihat ada sebagian besar di antara kita itu menjadi musuh bagi sebagian besar dari kita sendiri. Itu masalah keimanan. Dan selain itu, problema keimanan yang terjadi adalah kita sering menganggap bahwa mendidik akidah itu susah. Akidah itu adalah sesuatu yang abstrak. Akidah itu adalah sesuatu yang kompleks gitu. Sehingga kita itu kalau untuk mendidik akidah itu entar deh, nanti aja deh gitu. Apa yang akhirnya terjadi? Kita itu terlalu sibuk dengan urusan calistung anak-anak. Jadi di usia dini itu kita bukan memulakan segala sesuatunya dengan tauhid, tapi memulakan segala sesuatunya dengan sibuk bertanya kepada guru TK-nya anak-anak. Anak saya sudah bisa baca, bisa tulis, bisa hitung. Kemudian bakat minat anak saya apa, Ustazah? Itu yang selalu ditanyakan. Kita lupa sebenarnya bahwa sesungguhnya pada waktu kita mendidik akidah keimanan kepada anak-anak, kita itu harusnya bertanya, apakah anak saya sudah tahu, Ustazah, bagaimana cara mengucapkan minta tolong, bagaimana dia mengucapkan permintaan maaf, permisi, apakah dia sudah mampu mengucapkan salam kepada teman dan gurunya, apakah dia sudah mau berbagi kepada teman-temannya, itu bagian dari akhlak sebenarnya, Bunda. Dan otomatis kalau kita istilahnya terlalu sibuk dengan mendidik calistung anak-anak, otomatis kita lupa dengan mendidik akidah keimanan, karena menganggap mendidik iman itu bukan urusan kita, itu urusan yang di pesantren-pesantren, itu nanti urusan di sekolahnya gitu, karena mendidik akidah itu kompleks gitu, mendidik akidah itu abstrak gitu. Padahal tidak seperti itu juga gitu. Caranya nanti sangat sederhana pada waktu kita tahu, oh ternyata mendidik fitrah iman itu begini toh gitu loh. Nanti akan tercetus seperti itu dari ayah bunda semuanya nanti ya, kalau tahu, oh ternyata mendidik fitrah iman itu caranya yang paling mudah seperti ini gitu. Nah, ini yang penting kita pahami ya, bahwa kenapa sih iman itu penting ternyata? Karena memang iman itu adalah dasar ya, dasar kita mengerjakan amalan kita. Sebab pada waktu kita ingin melakukan perbuatan atau amalan-amalan sholih, itu tentunya butuh ilmu. Dan ilmu ini, apabila kita sudah mengamalkan ilmu ini, maka sebelum ilmu itu ada adab. Dan apa yang disampaikan oleh para ulama besar, banyak para ulama besar, salah satunya Ibnu Mubarak itu mengatakan bahwa kami itu mempelajari adab lebih lama daripada mempelajari ilmu. Bahkan ada yang mengatakan ulama itu kami 20 tahun mempelajari adab dan 10 tahun mempelajari ilmu. Nah itu sangat luar biasa ya, bahwa ternyata betapa luar biasanya mendidik adab. Karena memang kalau kita mendidik adab, maka kita bicara terkait tentang mendidik akhlak. Nah itu yang kadangkala menjadi menjadi PR besar ya. Karena memang kita suka lupa gitu, kita suka lupa untuk mendidik hal-hal ini. Nah, apa sih hubungannya iman, adab, kemudian ilmu dan amal gitu ya? Kalau bicara ini penjelasannya seperti ini. Iman sebelum adab adalah kita itu harus benar-benar mengerti. Sejatinya manusia di bumi itu diciptakan sebagai siapa? Sebagai makhluk ataukah sebagai ya pantas-pantasan aja lah untuk menghuni bumi gitu. Tentunya jika kita mengaku sebagai makhluk yang diberikan banyak kelebihan, kita harus tahu juga bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, dari hal inilah akhirnya itu kita tahu bahwa karena kita diciptakan sebagai makhluk, maka kita juga harus paham bagaimana ada berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan kemudian bagaimana kita berhubungan dengan manusia sebagai sarana beribadah secara horizontal. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minanas. Kemudian setelah iman sebelum adab adalah adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu itu kayak apa sih gitu? Adab sebelum ilmu itu artinya bahwa setiap manusia itu harus memiliki akhlak yang bagus sebelum menerima banyak ilmu. Jadi kalau dia akhlaknya sudah bagus, maka mau dia menerima ilmu sebanyak apapun itu nggak ada masalah. Misalnya ya contoh,
Misalnya ada ada Bunda Gendis di sini. Bunda Gendis itu misalnya punya cita-cita ya menjadi hafidhoh. Nah, tentunya sebelum memilih rumah tahfidz mana yang mau dituju ya untuk menjadi hafidhoh itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri kita agar memiliki akhlak yang mulia. Jadi kenapa harus memiliki akhlak yang mulia? Agar nantinya kalau kita sudah mencapai tujuan kita sebagai hafidhoh, kita memang benar-benar akan mengamalkan dan menjaga Al-Quran itu sendiri, bukan sekadar untuk pamer atau malah mencari ketenaran dari hafalan kita itu sendiri. Itu yang harus dipahami ya. Jadi perlu memang memperhatikan akhlak sebelum kita menerima banyak ilmu gitu. Karena hari ini juga banyak ya anak-anak yang ya dia hafiz kok gitu, tapi kok gitu ya. Tapi ya udahlah itu mungkin oknum gitu ya. Nah, ini karena memang akhlaknya lupa dididik dulu. Padahal harusnya kan kata Ibnu Mubarak kan adab dulu diperbaiki baru dapat ilmunya gitu. Dan para ulama sudah bersepakat bahwa memang adab sebelum ilmu. Dan kemudian bagaimana kalau ilmu sebelum amal gitu ya. Jadi sebelum kita beramal memang kita harus berilmu dulu. Kita harus ngerti ini amalan atau perbuatan yang sesuai dengan anjurannya atau tidak. Karena kebanyakan dari kita itu hanya menang semangat. Misalnya kayak Bunda Gendis semangat itu untuk belajar menjadi seorang hafidhoh. Akan tetapi belum tahu ilmunya secara mendalam hafidhah itu seperti apa sih, kalau sudah menjadi hafidhah itu aku harus bagaimana gitu. Karena kalau misalnya kita telusuri lebih jauh tentang hafid ya, kata hufadz. Hufadz itu dalam bahasa Arabnya kan sebenarnya artinya menjaga bukan menghafal. Jadi kalau misalnya anak kita hanya hafal satu saja surat Al-Ma'un gitu. Itu yang saya ingat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu cuma ngajarin surat Al-Ma'un gitu kepada murid-muridnya. Tapi benar-benar Haji Ahmad Dahlan itu menuntut murid-muridnya paham artinya dan kemudian mengaplikasikan apa sih yang dimaksud dengan surat Al-Ma'un itu. Ternyata isinya apa? Tentang menjadi orang yang menyayangi para du'afah, memberi makan para kaum fakir miskin. Dan itulah yang menjadi awal mula akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu itu di Jogja ya, para gelandangan dikumpulkan jadi satu, kemudian mereka diajak dibersihkan, disucikan, dan kemudian akhirnya mereka itu dikasih makan, dikasih ilmu. Jadi mereka memang benar-benar di apa ya, diayomi, dikasihani, disayang. Dan itu sebenarnya itu bagian dari kita sudah menjadi hafidhoh. Jadi hafidhoh itu artinya kita menjaga Al-Quran itu dengan memahami isinya dan kemudian mengaplikasikannya. Itu hafidhoh, hufadz ya. Bukan menghafal, karena kalau cuma sekadar menghafal banyak orang yang bisa menghafal gitu. Tapi masalahnya kadang-kala kalau sudah dihafal juga nggak tahu harus diapain gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami dengan baik. Kemudian kalau kita sudah paham di sini kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Nah, kalau kita bicara iman sebelum adab itu sendiri ya, bunda-bunda mungkin sudah banyak yang tahu lah ya. Saya paham bunda-bunda di sini terkait imam sebelum adab ini mungkin ilmunya juga lebih banyak dari saya ya. Jadi saya harap nantinya kalau misalnya pun ada hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas gitu, nanti boleh disampaikan terkait apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian kalau kita sudah bicara iman sebelum adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal, maka otomatis kita belajar tentang 3 tauhid ini ya. Memang 3 tauhid ini yang memang yang memang banyak disampaikan oleh banyak para guru ya, bahwa kita tauhid rububiyah untuk memahami Allah itu sebagai Rob kita, sebagai pencipta kita, kemudian tauhid uluhiyah yaitu terkait dengan kita itu beribadah hanya kepada siapa, hanya kepada Allah, dan kemudian juga tauhid asma wa sifat yaitu mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kapan sih sebenarnya kita itu mendidik fitrah iman gitu? Sebenarnya kalau kita belajar dari ini ya, dari gambar ini ya, ini adalah sebuah bagan fase perkembangan anak berdasarkan syariat. Ini dulu dibuat oleh Profesor Dr. Zakiyah Darajat.
Jadi memang ini adalah tahapan perkembangan dalam syariat yang kemudian ini disusun kembali oleh Ustadz Hausil Adim, dan ini juga yang menjadi acuan dari pendidikan fitrah based education yang dilakukan oleh Ustadz Hadi Santoso. Kalau kita bicara 0 sampai 2 tahun itu adalah fase bayi. Fase bayi itu adalah fase persusuan atau fase ASI. Di sini ibu-ibu harus memberikan perhatian full kepada bayinya. Di sini ibadah yang paling utama adalah memberikan ASI. Itu adalah fase 0 sampai 2 tahun, fase bayi ya. Jadi memang kenapa sih Allah itu di usia masa-masa 0 sampai 2 tahun itu ada masa nifas gitu. Karena memang memberikan kesempatan kepada ibu ini untuk memberikan full, memang benar-benar full perhatian, benar-benar memberikan full waktu itu hanya antara ibu dan anak. Jadi fase rodoah ya, persusuan itu memang adalah fase yang memang di mana kita itu sebagai ibu bisa beribadah dengan cara apa? Dengan cara menyusui anak. Jadi ini ibadah yang paling mudah dan paling adalah menyusui anak. Dan fase persusuan ini dalam surat Al-Baqarah kalau tidak ada uzur maka dicukupkan sampai 2 tahun. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan, maka sampai 3-6 bulan itu ya monggo, karena semua ada alasannya. Karena kadang-kadang yang namanya air susu ya, kalau misalnya kita dalam keadaan stres, itu hormon prolaktin dan oksitosin, itu kalau misalnya nggak keluar, itu bisa mempengaruhi keluarnya air susu dan kualitas air susu. Makanya dalam surat Maryam pada waktu Maryam itu mau melahirkan seorang diri dan kemudian dia sampai mengatakan kepada Allah ya, seandainya aku mati sebelum ini, bahkan seandainya aku tidak usah dilahirkan gitu. Saking sedihnya Maryam, maka apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, hibur Maryam, katakan kepada dia cukup goyangkan pokok pohon kurma dan kemudian di bawahnya sudah mengalir sungai, maka bersenang-senanglah dan jangan bersedih. Itu sebenarnya pesannya itu luar biasa, bahwa sesungguhnya ibu yang habis melahirkan itu harusnya pada waktu mereka menyusui bayinya harus dalam kondisi yang benar-benar hatinya itu senang, bahagia gitu, karena itu sangat mempengaruhi kualitas air susu. Dan ingat pada fase 0 sampai 2 tahun ini ibu itu bukan hanya sekedar ngasih makan loh ya. Ibu itu di usia ini ibu itu harus mentransfer nilai-nilai keimanan yang ada di dalam dirinya. Dia juga mentransfer keyakinan-keyakinan yang ada dalam dirinya. Dan sebenarnya di fase ini Allah itu sedang menguatkan tauhid rububiyah dari seorang anak. Jadi di situ itu ditimbulkan perasaan di dalam diri si bayi bahwa dia itu ada yang melindungi, ada yang ngasih makan, ada yang menjaga. Itu kan hakikat dari tauhid rububiyah di fase 0 sampai 2 tahun itu. Nah, ini kenapa ya akhirnya saya bilang kalau mengasihi ya, kalau menyusui anak jangan sampailah kalau bisa itu lihat sinetron yang akhirnya sinetronnya itu sedih-sedih, akhirnya ibunya sampai ikut-ikutan nangis, anehnya sudah selesai nyusu ibunya juga nggak tahu gitu karena fokus di sinetronnya. Itu kita nggak akan transfer nilai-nilai yang akan kita berikan kepada anak. Ini yang harus dipahami. Jadi usia 0 sampai 2 tahun ini karena fitrah anak memang masih suci, anak itu baru dilahirkan dengan persaksiannya kepada Allah seperti dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu, maka kita harus meyakini tidak ada satupun manusia itu yang terlahir dalam kondisi ateis. Bahkan seorang kafir Quraisy itu juga sebenarnya mengakui terkait tauhid rububiyah. Kalau mereka ditanya pada waktu zaman Rasulullah ditanya, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka jawab Allah, nggak menjawab yang lain. Mereka itu jawabnya Allah. Itu kan pertanda bahwa mereka itu sebenarnya punya fitrah iman itu, gitu kan. Tapi itu tidak ada di dalam dirinya ya, karena memang fitrahnya sudah rusak gitu, rusak karena memang nggak dididik, nggak dirawat gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Kan ateisme sendiri juga baru muncul di abad 18 ya, abad 18 karena pertentangan kepada diktator para raja-raja dan juga pertentangan kepada gereja pada waktu itu. Jadi memang harus dipahami bahwa tidak ada sebenarnya manusia itu yang terlahir dalam kondisi dia itu jahat gitu, nggak ada. Fitrah iman itu membuat kita terlahir sebagai manusia yang suci, bersih, baik. Sesungguhnya semua manusia itu terlahir dalam kondisi yang baik.
Itu yang harus dipahami ya, bahwa ternyata anak-anak kita juga mereka adalah anak-anak yang terlahir dengan baik. Gak ada anak-anak yang terlahir dengan istilahnya, oh memang anaknya sudah dari kecil nakal gitu, nggak ada seperti itu. Jadi itu yang harus dipahami. Kemudian di fase 2 sampai 7 tahun ini adalah fase tufulah ya. Di fase tufulah ini anak itu sedang pada puncak imajinasi dan abstraksinya. Jadi alam bawah sadar mereka itu berkembang dengan sangat luar biasa. Maka apa yang harus kita lakukan? Kenalkan apapun tentang kebaikan dengan cara yang berkesan sehingga masuk ke alam bawah sadarnya dan menguatkan fitrahnya. Di sini Ustadz Fasil Adin kan menuliskan bahwa di masa ini itu memberikan dasar-dasar tauhid pada anak sehingga mereka itu terdorong untuk bergerak melakukan sesuatu yang baik itu menurut Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu hanya karena Allah gitu, bukan karena apapun. Jadi bukan karena niat apapun. Itu anak-anak ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di usia 2-7 tahun ini kalau kita bicara tentang fitrah based education, maka untuk merawat fitrah iman mereka adalah dilarang mendidik adab dengan memaksa. Kita dilarang untuk menyakiti hati mereka. Jangan sampai mereka itu malah membenci adab. Jadi di sini pendidikannya sepenuhnya full cinta, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Didik anak-anakmu sebagaimana seorang raja. Dan namanya raja, ingat Bunda, bukan dimanja, tapi dilayani. Sepenuhnya full cinta. Apakah nggak boleh dimarahi? Boleh. Tapi cara marahnya yang harus benar. Jadi di usia 2-7 tahun ini atau 0-7 tahun ini cinta sebelum Islam, Islam sebelum amal. Jadi anak-anak itu ditumbuhkan dulu cintanya kepada Islam, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah. Caranya adalah merawat dan membangun imajinasi-imajinasi yang baik. Dan caranya bagaimana sih untuk membuat anak-anak itu cinta Allah, cinta Rasulnya gitu? Berceritalah. Kata Ustadz Hari Santosa, ceritakan hal-hal indah yang membuat Ananda itu sangat berkesan ya. Kemudian dia tergugah perasaannya karena memang imajinasi dan abstraksinya masih berada di alam puncak, di alam ini, di puncak-puncaknya. Bahkan penelitian dari San Piaget, seorang psikolog dari Swiss itu juga mengatakan anak-anak usia 0-7 tahun itu adalah anak-anak yang belum bisa berpikir konkret. Mereka berpikir masih operasional praktis, dan itu otomatis mereka banyak menggunakan imajinasi, banyak menggunakan abstraksi. Jadi di fase ini yang harus kita lakukan adalah memperbanyak memang membacakan kisah kepada anak-anak, memperbanyak cerita-cerita tentang kebesaran Allah, keindahan ciptaan Allah, kemudian keindahan tentang Rasulullah. Saya masih ingat masa kecil saya. Saya itu adalah anak yang memang alhamdulillah ya, bapak saya itu menyediakan banyak buku pada saya. Saya itu bisa baca itu sejak saya masih di TK, bisa baca sendiri. Dan saya masuk SD itu sebelum umur saya waktu itu masuk SD itu 6 tahun kurang ya. Jadi saya masih ingat, kemudian saya itu punya banyak buku bacaan tentang surga. Saya masih ingat benar Ibu. Saking kepinginnya saya masuk surga. Pada waktu itu kakek saya itu juga punya banyak buku-buku ya tentang ini ya, tentang Rasul, tapi berupa kitab yang sangat tebal, dan saya belum baca itu. Yang saya baca adalah buku-buku tentang surga. Pada waktu itu saya sampai berhayal ya, apalagi kalau saya habis dimarahi ibu. Sampai saya habis dimarahi ibu. Saya itu waktu itu saya berkhayal begini. Ya Allah, kenapa aku nggak mati saja? Nanti aku masuk surga, nanti di surga aku mau minta ini, minta itu. Itu yang sempat ada di pikiran saya. Itu adalah pikiran anak-anak, dan saya masih mengingat benar gitu loh. Saya waktu itu sampai kepingin mati aja biar aku masuk surga ya Allah, aku nanti mau minta permen, aku mau minta buah ini gitu kan, sama Allah itu aku mau minta mainan ini. Itu yang saya sampaikan kepada Allah waktu itu. Bayangkan Bunda kalau misalnya anak-anak kita hari ini tuh kita isi jiwa mereka itu dengan kisah-kisah tauhid. Kita isi jiwa anak-anak kita itu dengan kisah-kisah keteladanan Rasulullah. Bayangkan gitu apa yang akan terjadi. Karena yang terjadi hari ini adalah anak-anak kita itu mendengar cerita-cerita tentang pahlawan-pahlawan imajinasi yang dibentuk oleh para musuh Islam. Hari ini
para musuh-musuh Islam itu menciptakan banyak pahlawan. Ada Iron Man, ada Batman, ada Superman, macam-macam ya. Ada Avenger, ada macam-macam ya, banyak sekali pahlawan-pahlawan para non-Muslim itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya pahlawan. Kalau Islam banyak pahlawan kita, ada Khalid bin Walid, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Usama bin Said, ada Said bin Harisa, ada Ja'far bin Abi Thalib gitu kan. Kita punya banyak pahlawan sehingga kita nggak perlu mengada-ngadakan pahlawan, tuh nggak perlu. Kita punya Salahuddin Al-Ayyubi, kita punya Muhammad Al-Fatih gitu kan. Itu adalah pahlawan-pahlawan kita. Dan sayangnya musuh Islam nggak punya. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menciptakan pahlawan-pahlawan imajinasi untuk membuat tandingan. Menjadi tandingan kita sebagai umat Islam. Dan itu terjadi. Dan hari ini kita melihat bahwa ternyata pahlawan Islam kalah memang dengan pahlawan-pahlawan imajinasi ini. Karena yang namanya imajinasi, otomatis lah mereka itu menciptakannya dengan sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang amazing. Jadi kita lihat kan Superman bisa terbang gitu kan. Superman bisa menghancurkan ini, bisa mengangkat ini, dan itu disukai oleh anak-anak kita. Dan kesalahan kita adalah tidak mengisi jiwa anak-anak kita terlebih dahulu dengan kisah-kisah tentang Rasulullah, tentang Allah, tapi mengisi jiwa mereka dengan kartun-kartun itu terlebih dahulu. Dengan Upin Ipin gitu kan. Saya masih ingat kok. Ini adalah materi siaran radio saya pada bulan November awal. Itu judulnya adalah Superhero Anakku gitu, Superhero Anakku. Jadi pada waktu itu ada ibu-ibu yang telepon ya ke radio itu bertanya sama saya seperti ini, Bu Ira, saya itu ngajarin anak saya itu dengan cara ngomong begini, ayo Dek, sholat Dek, Adek itu harus sholat karena Superman juga sholat gitu. Jadi saya mendengar akhirnya juga ketawa gitu, Bu. Bilang apa Bu? Superman sholat. Ibu tahu dari mana Superman sholat? Ibu itu jangan mengada-ngada ya. Saya langsung bilang seperti itu. Ibu itu sudah berbohong sama anak. Saya bilang seperti itu. Mana ada sholat? Nggak ada ceritanya Superman itu sholat. Nggak ada Bu. Saya bilang gitu. Dan itu adalah tokoh khayalan. Jadi ibu berhenti berbohong kepada anak ibu dengan bercerita seperti itu. Apalagi kalau ibu mau ngajarin akhlak. Apalagi juga mau ngajarin ibadah. Masa ada Superman sholat? Terus ibu ini masih ngeyel juga ngomong begini sama saya. Oh, kalau nggak boleh begitu ya, berarti saya ganti aja ya dengan tokoh-tokoh favorit dia kartun yang lainnya. Tetap nggak boleh, saya bilang seperti itu. Tetap nggak boleh. Karena pahlawan Islam itu sudah jelas ada orangnya, tercatat dalam sejarah ada prestasinya. Ya itu yang diceritakan. Ngapain menceritakan yang lain? Saya bilang gitu sama si ibu. Akhirnya itu ibu itu bilang, oh gitu ya Ustadzah. Iya. Akhirnya ibu ini ya udah saya akan ini mencoba untuk menceritakan kembali ke anak-anak saya kisah-kisah yang benar, pahlawan-pahlawan yang benar. Agar apa? Agar itu tidak merusak karakternya. Karena penelitian yang dilakukan oleh David McClellan mengatakan karakter suatu bangsa itu ditentukan oleh cerita yang dibaca. Dan ini sudah dilakukan penelitiannya di Inggris dan Spanyol. Negara yang memang sangat berbeda secara kultur, kemudian secara semangat. Kenapa rakyat Inggris itu begitu luar biasa dengan semangatnya, kemudian dengan kemajuannya? Karena buku yang dibaca adalah buku-buku yang terkait dengan kepahlawanan, kesatriaan itu sendiri. Tapi kalau bangsa Inggris enggak, bangsa Spanyol enggak, mereka lebih suka buku-buku roman picisan. Nah itu perbedaannya. Jadi memang pada tahap emas ini mengenalkan Allah, Rasulullah, dan kebaikan-kebaikan Islam itu wajib kita lakukan kepada anak-anak kita. Jadi caranya sebenarnya nggak susah-susah kok Bunda, nggak harus kemudian anak itu istilahnya ngajarin anak sholat kemudian kita paksa ya anak di bawah 7 tahun itu kita paksa-paksa untuk ikut sholat, tidak seperti itu. Karena yang namanya pendidikan 0 sampai 7 tahun itu full cinta, maka ingat sholat itu baru diperintah saat usia 7 tahun. Jadi di bawah 7 tahun sholat itu kita imajinasikan indah, bukan dipaksa tertib gerakan, bukan dipaksa tertib bacaan, tertib waktu, enggak. Di masa ini adalah apa yang kita lakukan, penting setiap azan berkumandang itu ibu atau ayah itu peluk anak sampai ngomong, Masya Allah, suara panggilan adzan itu indah sekali ya sayang ya. Terus kemudian dipeluk anaknya, ayo sholat yuk, mau nggak gitu. Kalau misalnya nggak mau sholat, oh ya sudah, masih mau main ya, nggak apa-apa main di sini ya, tapi Bunda yang sholat. Gitu. Jadi itu yang harus kita sampaikan. Jadi di fase ini kita mendidik ibadah anak-anak itu tanpa target. Kita itu menjadi full model. Jadi
keteladanan yang terbaik pada anak-anak. Jadi memang di fase ini dahulukan amar ma'rufnya daripada nahi mungkarnya. Misal lihat kaki nih, kaki anak-anak naik ke atas meja. Maka apa yang kita lakukan? Kita sampaikan ngomong gini, kan yang namanya amar ma'ruf ya, bukan melakukan nahi mungkar ya. Sayang, meja itu untuk makan, kaki itu untuk ke masjid atau ke taman. Jadi tolong dong turunin kakinya karena tidak pantas ditaruh di meja makan seperti itu. Daripada kemudian kita panik dan mengatakan, itu kakinya ya kurang ajar ya ditaruh di atas. Terus kemudian muncul kata-kata yang nggak baik ya yang didengar anak-anak seperti itu. Jadi memang dahulukan amar ma'rufnya ya. Jadi pada fase ini anak itu kita harapkan mereka sudah antusias untuk mengenal dan menyebut nama Allah gitu. Sedikit-sedikit, ya Allah, aku mau apa gitu. Itu yang dikatakan oleh anak-anak. Jadi saya masih ingat masa kecil saya itu, saya umur 6 tahun kurang itu, saya kalau habis dimarahin ibu, saya bilang sama Allah, ya Allah, aku mau mati, aku pengen masuk surga. Karena dalam imajinasi saya, surga itu sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Saya nanti akan memetik buah-buahan yang akan ada di surga. Itu loh, Bu. Makanya saya pada waktu belajar Fitra Based Education itu kayak saya mengulang rekaman yang pernah terjadi di masa kecil saya. Oh iya ya, ternyata pada waktu itu ibuku itu ngasih aku cerita-cerita surga itu ternyata mungkin maksudnya begini, cuman karena ibu saya itu orang desa, dia nggak paham. Ya dia cuma sekedar ngasih gitu. Tapi ternyata setelah saya dewasa, saya baru menyadari, iya ya cerita itu sangat melekat gitu, sangat melekat di kepala saya sehingga saya ingat pada waktu kakek saya meninggal di usia 4 tahun, itu saya punya banyak pertanyaan. Kalau kita itu sudah terdidik dengan fitrah iman sejak kecil, maka apa yang terjadi? Pada waktu saya kelas 4 SD, waktu kakek saya meninggal, saya itu waktu itu mempertanyakan kepada Allah seperti ini. Kalau kakekku sudah terkubur di dalam situ ya Allah, apa yang akan terjadi dengan kakekku? Itu yang saya pertanyakan pada waktu itu. Kalau kakekku sudah meninggal seperti itu ya Allah, aku sangat sayang sekali sama kakekku dan aku mau di situ nemenin kakekku. Terus saya itu berpikir tentang penciptaan Allah itu ada, kenapa kok ada Allah? Dulu sebelum ada Allah itu ada apa? Itu Bun, ya Allah, saya itu benar-benar pada waktu itu sampai akhirnya itu saya nangis ingat kakek. Kemudian saya juga nggak dapat jawaban apa-apa. Sampai akhirnya saya waktu itu memutuskan, udah aku nggak mau mikir tentang Allah, capek gitu. Nggak ada yang bisa jawab. Bahkan tante saya itu waktu itu sempat bingung juga dengan pertanyaan saya. Jadi waktu itu saya mempertanyakan, nanti kalau sudah di dalam kubur, Mbah ikut siapa nolek gitu kan. Terus Mbah sama siapa? Sendirian. Aku nggak boleh nemenin Mbah gitu. Terus Mbah kok bisa mati itu kenapa? Itu yang saya tanyakan pada waktu itu. Jadi saya masih ingat gitu loh Bunda, ya Allah ternyata ya, memang imajinasi anak itu berkembang tumbuh liar kemana-mana. Saya baru ingat itu. Jadi pada waktu saya masih ingat kok di SD itu kalau dimarahin ibu pulang sekolah, misalnya saya bikin salah gitu ya sama guru saya, kemudian dijewer atau di apa itu, kalau ngomong orang tua zaman dulu kan malah dikapok-kapok, nah makanya tahu aja nakal gitu. Beda sama anak sekarang ya. Kalau misalnya ada apa gitu, gurunya yang dilaporin gitu. Kalau zaman saya dulu kalau saya nakal itu terus kemudian sama guru dihukum, malah saya yang disalahin. Saya itu bilang sama Allah, kenapa sih ya Allah saya nggak mati aja biar saya bisa masuk surga, biar ibu tak tinggal gitu kan. Itu yang saya katakan pada waktu itu. Biar aku nanti minta permen coklat. Itu yang saya waktu itu lakukan. Biar aku bisa metik buah manggis di dalam surga. Aku minta apa-apa sudah ada celing di depanku. Nah itu yang saya bayangkan waktu itu. Dan anak-anak itu sebenarnya seperti itu, Bun. Ternyata saya baru tahu gitu pada waktu saya belajar tentang Fitra Based Education. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa emas bagi mendidik fitrah iman ya, dengan menguatkan konsep Allah sebagai Robnya. Melalui imajinasi-imajinasi indah, melahirkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam. Jadi metodenya adalah keteladanan dan suasana kesolihan yang itu berkesan kepada anak dan benar-benar mendalam. Itu yang harus kita pahami dengan baik. Dan kemudian yang harus kita pahami juga adalah pada waktu kita sudah mendidik anak-anak itu dengan fitrah iman yang kuat, maka apa yang akan terjadi? Apa sih hubungannya dengan kecerdasan emosional gitu ya? Ini mungkin menjadi pertanyaan ibu-ibu ya. Kalau kita bicara tentang EQ itu apa? EQ itu ada kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola emosi, kemudian mengenali emosi, dan kemudian memahami emosi itu sendiri agar kita itu nantinya bisa bersikap seperti apa sih yang baik,
seperti apa sih yang tepat pada waktu saya berada dalam kondisi-kondisi ini. Dan ini memang meliputi 5 elemen ya. Jadi kalau kita bicara anak itu cerdas emosi, kalau misalnya dia memiliki kesadaran diri yang baik, self awareness ya. Kalau dia sudah paham tentang dirinya, dia sudah tahu bagaimana mengelola emosinya, maka diharapkan dia itu bisa berempati kepada orang lain. Dan kalau dia sudah mampu berempati kepada orang lain, maka dia akan memiliki motivasi pribadi. Dia itu memiliki yang namanya internal motivation. Jadi kalau misalnya dia sedih, dia itu nggak akan tergantung kepada siapa-siapa, tapi dia akan berusaha mencari pemecahan sendiri. Mungkin dia akan mengadu kepada Allah gitu, atau mungkin dia akan menuliskannya di dalam buku diarinya itu. Dan ini akhirnya akan membantu dia itu untuk melakukan self regulation. Aku itu kalau sedih harus bagaimana ya? Harus nangis kah? Ataukah aku harus teriak-teriak kah? Ataukah aku itu harus berdoa kepada Allah atau apa? Itu adalah bagian dari self regulation. Dan kalau semua ini sudah ada di dalam diri kita, maka diharapkan kita itu memiliki keterampilan sosial yang baik. Kita itu tahu, oh bagaimana sih harusnya kita berakhlak dan beradab saat kita berada di lingkungan sosial. Dan ini semuanya akan tumbuh dengan baik kalau fitrah imannya itu berkembang dengan baik. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi kalau misalnya dia sudah memiliki fitrah iman yang baik, maka dia itu tidak akan tumbuh menjadi pribadi, contohnya empati ya. Karena fitrah imannya dia bagus, dia itu tahu bahwa dia sebagai makhluk Allah harus berbagi, harus saling tolong-menolong. Maka apa yang akan terjadi? Kalau dia melihat orang lain sedih, dia melihat orang lain dalam kesusahan, maka dia tahu kok apa yang harus aku lakukan. Aku harus menolong dia. Itu yang akan dimiliki oleh anak-anak kita nantinya. Kemudian kalau kalau kemudian emotional questionnya sudah bagus, kita nggak terlalu lama membahas di situ ya Bun, karena bahasan kita lebih banyak kepada fitrah imannya sebenarnya. Maka otomatis dia akan tumbuh menjadi pribadi yang memang spiritual questionnya itu bagus, spiritual intelligence-nya bagus. Apa sih spiritual intelligence? Adalah kemampuan seseorang untuk mencari makna hidup. Kemampuan seseorang untuk memahami bahwa setiap peristiwa yang dia alami itu adalah karena Allah. Setiap peristiwa yang dialami itu pasti ada hikmahnya, ada pembelajaran-pembelajaran. Dan itu yang akan membuat dia lebih kuat, dia lebih baik, dan tidak menyalahkan Allah. Tapi dia menerima takdir itu dengan alhamdulillah aku bersyukur ya Allah. Dia akan lebih banyak bahagia, dia akan lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Karena dia tahu bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu ternyata lebih banyak daripada kesedihan yang dia rasakan. Nikmat-nikmat Allah itu ternyata lebih banyak. Dan ini memang meliputi terkait tentang kebaikan hati itu sendiri, kemampuan dia untuk memahami konteks yang ada di alam ini, kemudian keterbukaan dia, integritas dia itu seperti apa, kemanusiaannya itu seperti apa. Ini adalah bagian-bagian dari spiritual intelligence ya. Jadi kalau spiritual intelligence itu nanti akhirnya mengarah pada sifat dari Rasulullah itu sendiri, yaitu ada sifat sidiknya, ada tabliknya juga, fatona, amanah. Jadi seperti itu. Jadi integritas kita sebagai muslim itu akhirnya termanifestasi dalam spiritual intelligence. Muslim itu harus gimana sih gitu. Oh, muslim itu ya dia harus solih, dia harus muslih juga, bukan hanya sekedar solih ya, tapi dia harus muslih. Itu adalah identitas seorang muslim. Dia harus memiliki integritas, itu adalah seorang muslim. Jadi itu harus dipahami. Dia baik. Baik itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga baik untuk alam sekitarnya, baik untuk orang lain, itu yang harus dipahami juga. Nah, kemudian peran orang tua. Bagaimana sih peran orang tua untuk mendidik dan merawat fitrah iman ini? Yang pertama ya adalah orang tua itu perlu menjadi teladan ya. Perlu menjadi teladan. Saya kan tadi bilang ya, usia 0 sampai 7 tahun itu keteladanan itu harus kuat. Dan kemudian kita ciptakan suasana kesolihan di dalam keluarga kita. Terutama yang paling sering berinteraksi dengan anak-anak. Itu yang harus sering menampilkan hal-hal tersebut. Kemudian orang tua perlu menjadi gembala spiritual yang baik. Kenapa pakai kata-kata gembala, Bu Ira, kok kayak orang Kristen gitu ya? Enggak sebenarnya. Setiap nabi, setiap rasul itu pernah menjadi penggembala. Kita lihat dalam semua perjalanan para nabi dan rasul itu mereka pernah menjadi penggembala. Bahkan seorang Rasulullah pun, seorang rasul yang menjadi kesayangan Allah, menjadi umat terbaik, umat yang memang Allah ciptakan khusus untuk Allah dan dia itu sudah dijamin oleh Allah segala-galanya. Rasulullah juga menjadi penggembala.
pada waktu beliau dibelah dadanya itu kan pada waktu itu beliau sedang membalakan kambing bersama anak-anak Halimatus Sa'diyah dan juga bersama teman-temannya gitu. Kemudian diceritakanlah peristiwa pembelahan dada itu oleh anak-anak, bukan oleh anak-anak ya, tapi oleh Rasulullah sendiri kepada Bunda Halimatus Sa'diyah. Tapi pada waktu itu anak-anak yang menjadi saksi bagaimana Rasulullah itu dibawa oleh 2 orang asing gitu ke sebuah tempat gitu. Dan mereka melaporkan dan berlari kepada Bunda Halimatus Sa'diyah. Dan pada waktu itu Rasulullah bercerita bahwa dadanya dibelah dan kemudian dicuci oleh air salju seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan orang tua menjadi gembala spiritual adalah orang tua itu sudah memiliki pengalaman-pengalaman spiritual dan orang tua juga memiliki sumber-sumber spiritual, baik itu dengan dia mengalami langsung, dia berguru melalui majelis taklim atau membaca buku-buku agama ataupun dia mendapatkannya di bangku-bangku sekolah. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Jadi kita memang punya sesuatu yang memang cukup gitu untuk untuk beribadah kepada Allah, untuk memahami apa yang terjadi, kemudian itu nanti akan menjadi bekal kita dalam mendidik anak. Jadi memang kita harus menjadi gembala spiritual yang baik, menjadi teladan. Kemudian orang tua perlu membantu anak agar dapat merumuskan misi hidup. Jadi penting disampaikan kepada anak-anak bahwa kamu diciptakan oleh Allah itu bukan main-main ya. Kamu diciptakan sebagai makhluk itu bukan hanya buat pantas-pantasan di muka bumi, tapi ada tujuan Allah, yaitu menjadikan kamu sebagai abdunnya, sebagai hambanya, yang mana tugasmu adalah sebagai khalifah. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Dan sebagai khalifah, kamu harus mengemban tugas sebagai basirah wa nadhirah, sebagai khairutul ummah, sebagai umat asatan, itu yang kita sampaikan. Dan kemudian biasakan untuk membaca kitab suci buat anak-anak kita, baca Al-Quran ya. Kalau kita terserah sih mau habis maghrib, habis duhur, habis sholat isya, habis sholat asar, itu terserah kita. Yang penting ada rutinitas itu. Kemudian orang tua perlu sering menceritakan kepada anaknya seputar kisah inspiratif dari tokoh-tokoh perennial. Perennial ini maksudnya adalah tokoh abadi yang sudah terkenal kesuhutannya, kesolihannya, dan dia memang ada. Dan kesuksesannya itu ada. Jadi Islam itu punya banyak tokoh seperti itu. Dan mereka mampu mengubah dunia. Makanya Islam itu nggak butuh pahlawan, karena kita punya banyak pahlawan. Mau siapa dicari? Dari mana? Pasti ada pahlawan Islam. Mau bicara tentang Khalid bin Walid, mau bicara Salahuddin Al-Ayyubi, mau bicara Usama bin Said, mau cerita tentang Sayyidina Umar, mau cerita tentang Abdullah bin Zubair gitu kan. Abdullah bin Zubair itu kan, Masya Allah ya, saya itu kalau selalu selalu menangis kalau baca cerita Abdullah bin Zubair itu pada waktu berpamitan kepada ibunya Asma binti Abu Bakar. Izinkan aku untuk melawan kesewenang-wenangan ya, kemudian doakan aku gitu kan. Itu adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa sampai saya itu nangis ya, karena waktu itu Asma itu benar-benar merelakan Abdullah bin Zubair itu untuk menjadi syahid di jalan Allah, untuk menjadi saksi kesahitan dari anaknya sendiri itu. Bahkan waktu itu sampai Abdullah bin Zubair sempat bertanya kepada ibunya, bagaimana kalau aku disalib? Bagaimana kalau aku dikuliti hidup-hidup gitu. Tapi apa yang disampaikan Asma pada waktu itu, seekor kambing pada waktu dia dikuliti, kulitnya pada waktu dia sudah mati tidak akan merasakan apa-apa. Itu pesannya dari seorang Asma binti Abu Bakar. Jadi luar biasa ya ibu yang seperti ini ya. Apakah kita akan mampu menjadi orang tua yang akan mengantarkan anak-anak kita jihad di jalan Allah? Kita berdoa saja kepada Allah agar kita dimampukan gitu. Meskipun mungkin kita itu bukan orang tua yang dengan derajat kesolihan yang luar biasa gitu, tapi kita bertekad dan berdoa karena kita tidak pernah tahu takdir anak-anak kita seperti itu. Dan orang tua perlu banyak berdiskusi berbagai masalah keagamaan dengan anak-anak, itu wajib ya kita lakukan. Jadi sering-seringlah membuka forum diskusi bareng lah, ngobrol sama anak tentang, Dek, bagaimana sih menurut pendapatmu gitu. Kalau saya berdiskusinya itu pendek-pendek kok, misalnya saya cuma bilang gini, Dek, menurut kamu gimana sih kalau misalnya kita di jalan raya, kemudian kita beli makanan dari orang-orang yang menjajakan makanannya, padahal kadang-kadang makanannya itu nggak penting dibeli, atau kadang-kadang kita membeli sesuatu yang sebenarnya nggak penting untuk dibeli gitu dari orang-orang itu. Tapi ternyata anak-anak saya pada waktu itu sempat menjawab, ya kan kata Bunda ya, yang diingat ya, kadangkala kita itu membeli sesuatu itu bukan karena kita butuh, tapi karena agar orang itu membawa pulang uang yang memang bisa diberikan untuk keluarganya, agar dia mungkin bisa membeli beras untuk keluarganya. Itu yang saya lakukan kepada anak, dan itu
obrolan-obrolan ringan, obrolan-obrolan yang nggak panjang dan nggak lama dan nggak menggurui, tapi kita yang meminta insight dari anak-anak seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bunda Meti. Jazakumullah khair, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kilaf saya, karena saya juga manusia yang terbatas secara kemampuan akal saya, dan juga banyak hal-hal yang tidak sempurna dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sedikit pencerahan buat bunda-bunda semuanya. Berharapnya begitu. Demikian Bunda Meti, saya serahkan waktu dan jaringannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan katsiran Bu Ira. Masya Allah. Gimana ibu-ibu? Tercerahkan ya? Alhamdulillah, kita jadi Alhamdulillah tercerahkan sekali. Ya Allah. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Mungkin cukup 2 atau 3 gitu ya, mengingat waktunya juga. Tapi sebelumnya ini ya, Bu Yira, tadi saya sempat sampai lari-lari ambil buku ini buka buku buku Pintar Iman Islam, Bu Yira, dari panjenengan. Iya, dari panjenengan cerita tadi saya sampai ingat ini. Buku Pintar Iman Islam ini, Masya Allah, bagus sekali ya untuk menumbuhkan imaji positif. Iya. Saya jadi memang bagus itu Bu Meti. Saya jadi ingat cerita surga tadi Bu Ira cerita tentang mengimajinasikan surga tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah kami terbantu sekali dengan buku ini. Jadi ini diceritakan di sini tentang bagaimana gambaran surga begitu ya, indahnya surga, terus siapa saja nanti yang berada di surga begitu. Jadi tadi Bunda Yira kan menyampaikan bahwa sering-seringlah berkisah begitu ya. Tapi bagaimana kalau kita orang tuanya sendiri belum mampu menjadi bank kisah begitu buat anak-anak itu. Alhamdulillah kami di komunitas Cinta Anak ini ada media edukasi yang membersamai kami. Ada buku Pintar Iman Islam, ada buku Rasulullah Teladan Utama, itu yang alhamdulillah ini sangat membantu kami banget begitu ya. Jadi udah nggak kebingungan lagi mau cerita tentang Rasulullah, mau cerita tentang keadaan surga dan sebagainya, itu Masya Allah sangat terbantu sekali. Dan kok pas banget ya hari ini di momen Hari Guru ini, buku yang saya sampaikan tadi pas banget sedang diskon besar-besaran. Mungkin ayah bunda di sini ada yang menghendaki ya media yang sangat membantu ini, monggo nanti bisa chat nama dan nomor HP-nya supaya nanti bisa diarahkan ya untuk bisa memiliki pula buku Pintar Iman Islam ini begitu. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, dari yang disampaikan Bunda Yira tadi mungkin ada yang ingin didiskusikan, 1 atau 2 pertanyaan saja mungkin ya. Saya rasa tadi sudah cukup mencerahkan sekali begitu ya. Tapi mungkin di antara bunda-bunda ada yang ingin ada yang mengganjal mungkin ya, ingin didiskusikan, monggo saya persilahkan. Ada? Alhamdulillah kalau nggak ada Bu Meti. Iya, alhamdulillah sudah jelas. Tadi sudah ya. Jelas yang saya sampaikan. Tadi sangat jelas sekali ya, terutama apa yang harus kita lakukan begitu untuk anak-anak kita, bahwa penanaman tauhid ini adalah hal pokok ya, yang harus dimiliki anak-anak kita
di mana bila keimanan ini kuat begitu ya, insya Allah anak-anak kita aman begitu ya. Ini kan apa namanya, sesuatu yang sangat kita khawatirkan gitu, gimana nanti anak kita ke depannya begitu, bila kita tinggalkan dan sebagainya begitu. Nah, dengan hal yang pokok ini kita menanamkan iman yang kuat kepada anak-anak kita. Nah, insya Allah anak-anak kita aman. Tadi sudah disampaikan Bunda Ira ya, saran-saran Bunda Ira, banyaklah berkisah begitu ya, keteladanan dan sebagainya gitu. Oh, ini ada yang raise hand, Bunda Ira, Bunda Eni. Ya, monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off nggih Bu untuk Oh, iya. kameranya. Silahkan. Terima kasih Bu Meti, Bu Ira, dan teman-teman semua, bunda-bunda semua. Mohon maaf saya tadi itu telat masuknya. Mungkin sudah dijelaskan di awal, tapi karena saya tadi tidak mendengarkan, jadi saya mau bertanya. Bu Ira, usia anak-anak di bawah 5 tahun itu kan biasanya suka memvisualisasikan sesuatu ya. Nah, sedangkan keimanan kita terhadap Allah itu sendiri kan apa ya, gimana gitu ya Bu Ira ya caranya menjelaskan kepada anak, terutama anak-anak yang di bawah 5 tahun itu Allah itu seperti apa Bun, atau di mana gitu, itu gimana sih Bu Ira caranya kita menjawabnya gitu Bu, mungkin itu bisa dijelaskan Bu. Terima kasih. Iya Bu Eni, kalau misalnya harus menjelaskan kepada anak-anak gitu ya. Saya sebenarnya juga karena saya bukan ahli ilmu agama ya, saya bukan lulusan dari ini ya, bukan dari lulusan ilmu agama seperti itu, maka saya juga butuh kitab gitu, kitab yang akan menjelaskan atau yang bisa saya baca untuk saya itu ngajarin anak-anak saya. Dan ya alhamdulillah sebenarnya saya terbantu dengan buku Pintar Iman Islam yang dipegang oleh Bu Meti itu, karena sesungguhnya pada waktu saya kalau ditanya sama anak-anak saya juga, apakah kalau sudah nggak ada Nabi dan Rasul, malaikat Jibril itu lagi enak jalan-jalan atau lagi enak duduk-dudukan gitu ya di dekat arsy Allah gitu ya. Saya kan juga nggak bisa jawab ya karena memang saya nggak punya ilmunya. Maka apa yang saya lakukan? Saya melakukan investasi jariah untuk anak-anak saya karena saya meyakini seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Suhadi Fajara ya. Itu beliau bolak-balik mengatakan jangan pernah berharap kita itu memiliki anak-anak solih kalau kita tidak melakukan tahapan-tahapannya. Amal jariah itu kan terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah itu sendiri, kemudian ilmu yang bermanfaat, baru anak yang solih. Nah, gimana kita punya anak yang solih kalau misalnya kita tidak pernah melakukan sedekah jariah terhadap ilmu kita sendiri maupun ilmu anak-anak. Dan bagaimana kita punya anak yang solih kalau ternyata kita sendiri nggak punya ilmunya. Maka apa yang saya lakukan Bunda Eni, saya itu adalah ibu yang memang karena saya dibesarkan dengan buku ya. Jadi saya itu berinvestasi buku itu, saya itu pernah beli buku premium di tahun 2010, saya masih ingat di 2009 2010 saya masih ingat, itu saya beli buku premium seharga 8 juta. Itu ilmu itu bukunya adalah ilmu-ilmu tentang ensiklopedi apa saja itu saya beli karena pada waktu itu saya berpikir tidak pernah ada ruginya kok untuk berinvestasi ilmu kepada anak. Tapi sejak saya belajar tentang Islam itu lebih dalam lagi, maka saya berpikir anak-anak itu harusnya tidak hanya dicekoki dengan ilmu-ilmu yang sifatnya zon, kata Ustadz Budi Asari. Ilmu di dunia itu ada ilmu yang sifatnya zon dan ada yang qat'i. Qat'i itu adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri, sedangkan zon adalah ilmu yang bersumber dari prasangka manusia, di mana yang namanya prasangka itu pasti suatu saat kalau misalnya ada teori baru itu akan gugur dengan sendirinya. Tapi ilmu qat'i yang berasal dari Al-Quran tidak akan pernah gugur. Nah, kemudian apa yang saya lakukan ya akhirnya saya harus memantaskan diri untuk mendidik anak-anak saya dengan apa? Ya, saya kan nggak punya pengalaman, saya itu pernah menjadi mahasiswa di IAIN atau tidak pernah punya pengalaman, saya itu pernah menjadi mondok di pesantren yang ini yang akhirnya saya punya ilmu agama. Enggak, saya nggak punya pengalaman itu. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus berinvestasi nih, cari buku-buku yang benar, cari buku-buku yang memang itu berkualitas untuk mendidik anak-anak saya, sumbernya benar,
sahih, dan kemudian buku ini juga ditulis oleh orang-orang yang benar-benar paham, karena pada waktu buku ini ditulis oleh orang-orang yang nggak paham, maka apa yang akan terjadi? Maka itu akan merusak ilmu kita juga dan juga merusak anak-anak kita. Jadi pada waktu itu saya hanya berpikir, iya ya, kalau pengen punya anak yang solih, lakukan dua hal dulu. Kamu bersedekah jariah terhadap ilmu itu sendiri. Bahkan saya masih ingat Imam Malik, salah seorang imam yang kaya raya. Imam Malik itu dari keluarga yang kaya raya, itu juga harus terpaksa kok menjual tiang-tiang rumahnya itu hanya untuk membeli kitab. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya loh, bukan seperti yang lainnya, enggak. Imam Malik itu kaya raya. Tapi beliau memang menghabiskan uangnya untuk investasi ilmu. Dan memang Allah menggantinya dengan luar biasa ya, dengan luar biasa. Imam Malik adalah salah satu guru dari Imam Syafi'i gitu. Dan saya pada waktu saya berinvestasi ilmu untuk anak-anak saya, ya saya hanya berharap kepada Allah, ya saya nggak punya ilmu, ya Allah, saya hanya berharap melalui buku-buku ini, kitab-kitab ini, saya berharap ini menjadi wasilah gitu. Menjadi wasilah saya, menjadi jariah saya untuk anak-anak saya, mereka belajar agama dengan baik, memahami agama dengan baik, mereka menjadi anak-anak yang solih, solihah, dan muslih pastinya. Dan itu nantinya semoga mereka mengantarkan saya ke surga Allah. Itu harapan saya. Dan sekarang kalaupun buku-bukunya itu masih ada di rumah karena anak-anak saya sudah besar, itu tetap dibaca. Mereka misalnya ada yang nggak di ini ya, mereka kan harus diulang-ulang ya. Jadi kita itu membaca kisah itu juga begitu. Saya kalau kan kita selama ini sudah khatam Al-Quran bolak-balik gitu, tapi nggak pernah khatam kisah gitu. Padahal ada kewajiban kita itu mentalkinkan kisah juga kepada diri kita sendiri dan kepada anak-anak. Agar apa? Agar hadir tentara Allah di dalam dada kita. Karena banyak ulama, sebagian ulama itu bersepakat bahwa pada saat kita membaca kisah, pada saat kita membacakan kisah kepada anak-anak, maka sesungguhnya kita sedang menghadirkan tentara Allah di dalam dada kita. Dan yang namanya kalau tentara Allah itu sudah hadir, maka apa yang terjadi? Dia itu akan menjadi tenaga penggerak, pendorong, yang akan menjadi inspirasi buat kita itu untuk selalu, iya, aku itu akan menjadi pembela agama Allah, aku akan menjadi menjaga marwah agamaku, itu yang akan terjadi. Saya masih ingat kok, anak saya waktu itu si Dinda, Nadine Dumati, anak kelas 6 SD, waktu itu sempat nangis gulung-gulung gara-gara pada waktu itu terjadi peristiwa 212, dia nggak boleh ikut ke Jakarta gitu. Untuk ngapain kamu itu nangis kayak gitu? Aku juga mau bela Al-Quran gitu. Terus saya waktu itu, ya wah, saya tuh, ya wah, anak perempuan SD kelas 6 gitu, bisa-bisanya dia punya gitu, karena memang girohnya sudah ada ya. Karena kalau Nadine ditanya, Din sudah berapa kali baca kisah tentang Rasulullah? Sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali gitu. Itu jawabannya Dinda. Jadi memang tentara Allah sudah Allah hadirkan di dalam dadanya, sehingga itu menjadi kekuatan tersendiri. Dan itu kalau anak-anak kita sudah punya tentara Allah di dalam dirinya, maka percayalah kepada Allah bahwa Allah sendiri yang akan jaga gitu. Meskipun anak-anak kita jauh dari kita, kayak gitu Bu Meti. Jadi seperti itu insya Allah. Kemute Bu Meti. Iya, iya Bunda Ira, Masya Allah. Ini pertanyaan Bu Eni tadi mengingatkan saya lagi-lagi buku Pintar Iman Islam itu ya Allah, Masya Allah. Itu pas banget Bu Eni, di situ itu diceritakan di mana sih Allah itu gitu. Dan ini bahasanya itu dengan tanya jawab begitu. Nah, ini akan sangat memudahkan Bunda Eni dan bunda-bunda yang lainnya. Itu buku ini sangat memudahkan banget lah gitu. Jadi di mana Allah berada, kenapa sih harus mencintai Allah gitu. Kenapa seperti apa bentuk takut kita sama Allah gitu-gitu. Di sini diceritakan begitu ya. Dan ini saya jadi ingat Bu Ira mendengar cerita Mbak Nadine tadi, saya jadi ingat cerita ini. Bunda Kurnia pernah cerita ada anak kecil juga yang sering kali diberikan kisah, dia sampai bermimpi Bunda. Dia sampai bermimpi bertemu Rasulullah, dan ketika dia bangun dia ingin menyediakan tempat yang seindah mungkin buat Rasulullah begitu Bunda katanya. Katanya Rasulullah mau datang ke rumahnya begitu. Masya Allah ya, sampai sebegitunya efek kisah Rasulullah itu seperti itu. Terus kemudian ada lagi Bunda Ira, seorang anak kecil yang sering kali diberikan kisah oleh bundanya itu
usia PAUD kalau tidak salah, ya, usia PAUD atau TK begitu. Waktu itu dia sedang puasa ya, puasa maghrib ya, puasa maghrib, dia lemes, dia agak sakit begitu, tapi dia bertekad menyelesaikan puasanya sampai maghrib. Padahal sama gurunya, sama orang tuanya sudah dibatalin dulu aja, nggak apa-apa, kan sedang sakit, begitu ya. Kata dia apa? Enggak, aku mau puasa sampai maghrib karena aku ingin ketemu Rasulullah di Telaga Kausarnya, begitu. Masya Allah, efek kisah ya luar biasa. Nah, bunda-bunda yang berada di sini, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mulai hari ini, mulai malam ini juga, bila anak-anak masih bangun ya, kisahkan kisah-kisah manusia pilihan Allah di dada anak-anak kita, begitu. Karena efeknya memang sangat luar biasa gitu. Kalau kita belum bisa berkisah layaknya para ustadz ustazah begitu ya, sekarang ini banyak media belajar kisah ya. Sigma Daya Insani ini yang sudah dipercaya banyak Muslim Indonesia ya, menyediakan buku-buku kisah yang bisa dipercaya sumbernya ya, karena sudah ini oleh MUI begitu ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan pada kesempatan ini di Hari Guru ini, spesial Hari Guru, bunda-bunda, promo yang luar biasa besar ini, saya lihat buku Pintar Iman Islam ini, Bu Ira, ini saya sempat beli 2 kali, Bu Ira. Oh iya, kenapa Bu Meti? Iya, yang pertama dulu saya sedekahkan ya, karena saya pikir masih ada buku-buku yang lain begitu, saya pikir karena ada yang lebih membutuhkan, anak-anak juga sudah baca begitu ya. Ternyata suatu ketika si Mbak Aya ini anak saya yang kedua ini mau lagi buku Pintar Iman Islamnya gitu, mau diceritain ini kan, itu rukun Islam ceritanya banyak nih di situ, ada cerita-cerita surga juga begitu di situ yang diingat itu. Ya udah nanti Umi arisan lagi begitu. Ya, saya pikir masih banyak bukunya begitu ya, ternyata dia kangen sama buku Pintar Iman Islamnya. Alhamdulillah. Dan pas hari ini juga Bu Ira, buku arisannya datang. Oh, Masya Allah. Tadi lari-lari si ini Bilal, dia bilang menang tadi, karena di buku Pintar Iman Islamnya itu ada gamenya juga gitu. Seru banget, masih seru mereka mainan di belakang. Ya, baik. Tapi ya, bagus sih Bu Meti bukunya. Iya, karena bagus. Saya itu sampai tahu asal usul kita itu kenapa sih bisa tayamum gitu. Kalau misalnya nggak baca buku itu saya nggak tahu kenapa ada tayamum, saya nggak tahu beneran. Dan karena baca buku itu saya akhirnya tahu, oh ternyata penyebab adanya tayamum itu karena Aisyah, atau ternyata seperti itu. Jadi udah paham lah sekarang. Iya, ini oke banget buat dialog iman ya, orang tua dengan putra putrinya, sangat membantu sekali karena konsepnya itu dikemas dengan tanya jawab, Wira. Saya senang sekali dengan tanya jawab, kemudian dikuatkan lagi dengan kisah dan dikuatkan lagi dengan komik keseharian gitu. Jadi lengkap banget, ada Al-Quran yang luar biasa, ada gamenya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah, ambil kesempatan ini ya, mumpung ini promo besar-besaran, Masya Allah. Saya ikut arisan ini 240-an ya per bulannya. Itu kalau dikalikan sekitar 2.400.000-an lah ya. Nah, di momen Hari Guru ini ada kabar gembira. Bunda-bunda yang ingin menghadirkan buku Pintar Iman Islam ini, saat ini harganya tinggal 1,9, nggak ada 2 juta, Masya Allah. Ya, bukunya ada 1 box besar,
isinya lengkap tentang rukun iman dan rukun Islam. Ya, ada game-gamenya yang menarik sekali buat anak-anak. Ayah bundanya juga bisa ikut main ya, jadi seru sekali. Monggo, bunda-bunda yang ingin dibantu untuk menghadirkan buku Pintar Iman Islam ini, nanti kita jembatani ya. Bagaimana caranya? Monggo silahkan bisa menuliskan nomor HP-nya, nanti biar ada teman kami yang membantu bagaimana caranya menghadirkan buku Pintar Iman Islam ini hadir di tengah-tengah keluarga bunda-bunda semuanya. Dan Bu Meti, ke-mute lagi. maaf, sekalian kami menginformasikan karena buku-buku ini kami sadari sangat bagus sekali ya untuk anak-anak Muslim Indonesia, keluarga Muslim Indonesia. Kami mengadakan pula program wakaf buku bersama. Alhamdulillah ini banyak lembaga yang sudah merasakan manfaat ini, bunda-bunda. Jadi kami memfasilitasi program ini untuk membantu ya, mengangkat literasi di Indonesia yang kabarnya ayah bunda ini sangat lemah sekali karena kurangnya ketersediaan fasilitas buku di tengah-tengah generasi kita saat ini, di pelosok-pelosok desa, di banyak ya yang sebenarnya mereka punya semangat belajar, tapi sayangnya ya kita kalah dengan teknologi yang merusak generasi kita. Mereka padahal seandainya disediakan media edukasi yang menyenangkan seperti ini, mereka ternyata senang sekali begitu. Maka kami mengadakan program wakaf buku bersama ini adalah untuk mengangkat peradaban ini menjadi lebih baik lagi, insya Allah begitu ya. Baik ayah bunda, bunda-bunda ya, nggak ada ayah dari sini alhamdulillah. Nanti akan kami kabarkan secara khusus ya, bagaimana memudahkan ayah bunda semuanya untuk menghadirkan media edukasi ini di tengah-tengah keluarga Anda maupun di sekitar ya yang membutuhkan begitu. Baik, saya rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih Bunda Yira atas pencerahannya malam ini, sungguh sangat luar biasa sekali, dan terima kasih bunda-bunda yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bunda Yira tadi Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya begitu di di pengasuhan anak-anak kita begitu. Baik, saya rasa cukup untuk malam ini. Dan ada kabar gembira lagi yang belum saya sampaikan ini. Komunitas Cinta Anak membuka peluang bagi bunda-bunda semuanya di sini yang ingin bergabung bersama kami, merasakan meluaskan kebermanfaatan lewat sebuah komunitas ya, yang insya Allah anggotanya sudah lebih dari 1.000 bahkan 2.000 ya kalau dicatat seluruh Indonesia ini. Monggo, mumpung ada pendaftaran free di bulan ini bagi siapa saja yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi silahkan boleh menuliskan nomor HP-nya supaya nanti kami bisa memfollow up lebih lanjut. Begitu. Baik, kita tutup agenda malam hari ini.
Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak kurangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit ya Bu Meti. Iya Sudah Bu. malam. Iya. Dan Ahwan juga, kalau misalnya ada salah kata dan khilaf, jazakumullah khair buat semuanya Ibu-ibu. Pamit ya Bu Meti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat bunda-bunda semuanya. Barakallahu fikum. Monggo bisa keluar grup. Saya end dari sini nggih. Sampai ketemu di kajian-kajian komunitas Cinta Anak selanjutnya.